Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat semuanya dari ibu ya, untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran ya. Nah, materi hari ini itu terkait dengan membedakan huruf hijaiyah antara satu dan yang lainnya ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa belajarnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, Allahumma amin. Oke ya, kita lanjut ke materi kita ya, yaitu membedakan huruf hijaiyah antara satu dan yang lainnya. Nah, bentuk huruf hijaiyah satu per satu. Nah, anandaku, silahkan dibuka bukunya halaman 6, buku BTQ-nya ya. Nih, coba kalian perhatikan di halaman 6 ini setiap huruf hijaiyah yang ada ya. Nah, kalau kemarin sudah kalian ketahui huruf alif, bata, dan sebagainya ya, sekarang kita belajar bentuknya satu persatu. Nah, dari satu persatu ini, kalau kalian perhatikan dari baris pertama ya sampai akhir itu berbeda-beda ya. Kalaupun ada yang sama, misalnya nih di huruf hijaiyah jim ya. Nah, di sini H, ini bentuknya sama tapi ada pembedanya. Kalau jim itu ada titiknya ya, kalau H tidak ada titiknya, dan kalau Kho ya itu ada titiknya di atas. Nah, dari sini bisa kalian lihat semuanya ya, kalau bentuk huruf hijaiyah itu berbeda-beda. Nah, membedakannya apa? Walaupun sama, dia ada titik pembedanya di sana ya. Oke, untuk itu mungkin ini bisa kalian amati satu persatu ya. Ibu anggap kalian insya Allah sudah mengerti dan mengenal huruf hijaiyah ya. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, di poin kedua ya di sini. Nah, di poin kedua ini membedakan antara huruf hijaiyah dan tanda baca. Nah, anak-anak ya, kalau seperti ini dinamakan huruf hijaiyah tanpa tanda baca. Sedangkan kalau yang kalian lihat di sini ada garis di sini, garis atas ya. Garis atas ini dinamakan tanda baca. Tanda baca apa kalau yang di atas ini? Tanda baca fathah atau yang dibaca dengan A. Nah, di sini kalau dia tanpa tanda baca di sini, artinya ini dinamakan huruf hijaiyah alif ya. Oke, jadi jangan sampai keliru lagi. Kalau tanpa tanda baca, kalau tidak ada tanda bacanya ini, artinya itu dinamakan huruf hijaiyah yang bernama alif. Tapi kalau ada tanda baca ini ya, itu artinya dibaca dengan A ya. Nah, jadi ya, Ibu mau jelaskan juga kepada kalian bahwa ada tanda baca dalam huruf hijaiyah itu yang kita kenal dengan fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tanda baca ini. Tanda baca fathah itu garisnya di atas yang berbunyi dengan A. Nah, ya. Ini contoh kedua, misalnya huruf ba yang ada garisnya di sini di atas ya. Nah, itu namanya fathah ya, bacanya ba. Nah, sedangkan tanda baca kasroh itu berbunyi dengan huruf i. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada huruf alif, di bawahnya ada tanda baca kasroh, itu dibaca dengan i. Begitupun dengan misalnya di sini ada mangkok titik satu ya, bakso yang sering kita mengenalnya. Nah, kalau misalnya ada garisnya seperti ini di bawah ini, maka ini bukan lagi dibaca dengan ba, tapi dibaca dengan bi ya. Nah, contoh selanjutnya adalah huruf ta. Huruf ta. Nah, ini ta ini kalau garisnya di atas ya, itu dibaca dengan ta. Tapi kalau garisnya di bawah, tanda bacanya ini ada tanda baca kasroh, maka dibaca dengan ti ya. Oke, sekarang selanjutnya tanda baca dhammah.
yang berbunyi dengan U. Nah, ya, U ini seperti angka 9 miring. Nah, ya, seperti angka 9 miring. Nah, jadi kalian bisa lihat pembedaannya. Fathah itu dibaca dengan A, kasroh itu bunyinya dengan I, ya. Kalau dhammah itu berbunyinya dengan U. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, Ibu contohkan nih. Nih ya, nih. Nah, yang Ibu contohkan ini, berarti ini bacanya apa? A, I, U. Nah, ya. Jadi kalian bisa membedakan. Yang garis di atas tadi Ibu ulangi adalah namanya tanda baca fathah. Ya, nih. Fathah. Garis bawah itu namanya kasroh. Kasroh ini yang berbunyinya dengan I. Nah, ya. Yang seperti angka 9 miring ini namanya dhammah yang berbunyi U. Nah, ya. Oke, udah jelas ya. Di sini sudah ada contohnya ya. Nah, oke. Coba kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini ya, ada contoh-contohnya ya di halaman selanjutnya ya. Nah, bisa kalian perhatikan, bisa kalian amati dan kalian pahami, bedakan ya. Oke. Untuk itu coba. Nah, di sini ya. Di sini ada. Nah, di sini ada latihan BTQ ya, latihan BTQ ya. Halaman 13. Halaman 13 ini terkait soal latihan 5 soal. Salinlah huruf berikut ke dalam huruf Latin. Huruf Latin ini maksudnya adalah bahasa Indonesianya. Kalau ini bahasa Arab, kalian buat bahasa Indonesianya seperti contoh ini ya. Nah, ini namanya huruf Latin nih ya, bahasa Indonesia ya. Nah, silahkan kalian kerjakan 5 soal ini ya. Nah, kalian kerjakan di buku tulis latihan BTQ ya. Soal latihannya kerjakan di buku tulis latihan BTQ. Tugas lihat latihannya ini Ibu tunggu sesuai dengan jadwal kita, batas akhir pengumpulannya, dan Ibu akhiri pelajaran materi BTQ hari ini. Selamat menyaksikan video ini, silahkan difahami, silahkan dimengerti dan diamati ya. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.